BKOW Sumsel menggelar pelatihan pemberdayaan keterampilan pemanfaatan limbah kulit jagung bagi kelompok marginal dan rentan. Pada kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi yang digelar di Gedung Perjuangan Wanita Palembang, Senin 11 November 2022. Hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili para ketua organisasi yang berada di bawah naungan BKOW. Ketua BKOW Sumsel, Hajah Fauziah Mawardi Yahya, SPD dalam sambutannya berterima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang telah mempercayakan BKOW Sumsel untuk melaksanakan setiap kegiatan. Kami berharap semoga kegiatan ini dapat bermanfaat kepada para peserta. Ikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya sehingga akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang nantinya akan dapat memperluas wawasan dan menjadi bekal untuk membuka peluang usaha di lingkungan masing-masing, kata Hajah Fauziah. Usai kegiatan, Hajah Fauziah saat diwawancarai membenarkan bahwa BKOW Sumsel eksis menggelar berbagai kegiatan dalam rangka mencerdaskan para ibu. BKOW punya program khusus mencerdaskan para ibu. Organisasi perempuan, jangan sampai di rumah yang tidak ada pekerjaan, bosan dan jenuh sehingga kita buka pikiran mereka. Selama ini mungkin sudah ada tapi belum tersalurkan, maka BKOW Sumsel menjawab itu. Kita ingin mereka bisa menunjang ekonomi keluarga apalagi jika suaminya tidak ada pekerjaan. Dan segala macam bisa berbunga, kopi, seperti itu, tapi makanya justru itu masih banyak sekali bisa kita kreasikan. Nah, jadi saya cuma mengambil untuk bunga saja. Nah, ini jadi sebagian dasar saja ya, karena ini tidak menggunakan lem, dia hanya menggunakan benang saja, karena kalau kita lem itu kerumitannya susah, karena tidak bisa menggunakan lem dan nanti mau bikin pola dulu. Nah, ini tidak ada pola, nanti langsung kita bikin saja. Sudah saya siapkan semua untuk kulit jagungnya sudah pendek-pendek. Nah, ini contoh yang akan kita buat nanti, Bu. Itu pertama bunga tulip, yang kedua bunga peony. Saya tidak tahu Indonesia karena saya suka bunga-bunga, jadi yang ini yang paling simpel. Kenapa saya ambil contoh ini yang paling simpel, paling dasar. Nah, kemudian bunga kecil-kecil. Nah, bunga kecil-kecil ini apa saja nanti? Misalnya seperti lavender, atau bunga tunas-tunas dulu. Supaya kan kalau untuk buket itu tidak banyak bunga besar, jadi campur dengan kecil-kecil. Begitu. Bahannya ini biasa, kawat bunga, kawat halus, tusuk sate juga bisa, sumpit bambu, power tips. Nah, ini power tips itu yang saya tulis dulukan benang. So yang kembali lagi ke gambar tadi, itu kompor bagi penyaring tempat tulisan air, bahkan yang sudah kita warnai tadi harus kita. Kemudian pengajian kayu, gunting untuk supaya tidak kotor, ya kita keluarin tadi kita mengapikan saja. Kemudian setrika yang terakhir ini guntingnya itu di sini. Kalau di rumahnya bisa organ, tapi keunikannya itu ada di pembuatan makannya. Nah, lanjut. Cara membuat ini tadi sudah saya jelaskan ya. Bunga kulit jagung. Nanti ini ada prosesnya, itu pertama ukurannya sudah saya buat tadi, kedua menyetik, ketiga lanjut. Nah, ini yang sudah ekspor. Ini saya tunjukin aja yang bahwa di Indonesia ini sudah ada. Kalau setiap tahun itu di JCC ya, di Nakrah itu, nah dia ada sana. Ini sudah campur di molding itu, maksudnya dia sudah proses dibentuk bubur, kemudian dibentuk kelopak, dicetak. Jadi itu asli lagi. Kalau kita masih yang manualnya saja. Tapi kalau kita tekun, insya Allah jadi rapi. Nah, ini yang buatan saya. Terus, nah ini contohnya, ini buatan saya, ini yang manual, yang manualnya. Nah, jadi mau bikin bunga apa saja bisa dari kulit jagung ini. Nah, ini simpel sekali. Kan kalau kita membuat ini kan pengennya itu
menjadi usaha, walaupun di rumah pengennya mendapatkan penghasilan tambahan ya Bu Ibu ya. Nah ini tadi saya sering ceritakan bahwa kalau kulit jagungnya itu kita beli, nah harga kulit jagung satu karung itu saya bikin 150.000 karena masih banyak sobek-sobek segala macam, mau dibeli lagi. Nah upah pembersihan dan pewarnaan dan pencegahan itu sudah 50, jadi kalau satu karung itu 210. Nah tapi kan sudah Ibu Fauzia, BKW kan luar biasa nih, kegiatannya aktif terus Bu, melakukan pelatihan, seminar dalam rangka pencerahan dan mencerdaskan para ibu ya. Baru-baru kemarin itu tentang pemilu cerdas, sekarang Bu tentang pelatihan memberdayakan sisa-sisa jagung ya Bu ya sepertinya. Bu, tujuannya seperti apa tuh sebetulnya Bu? Ya, tujuan kita tiada lain karena BKW ini memang punya program khusus mencerdaskan ibu-ibu, karena namanya saja organisasi perempuan. Jadi perempuan ini termasuk kita jangan sampai kita di rumah yang mungkin tidak ada pekerjaan, merasa jenuh, merasa bosan, itulah yang dikerjakan. Jadi kita membuka pikiran mereka hingga mereka mungkin selama ini dia punya wawasan tapi belum tersalurkan, belum diberi arahan. Nah, makanya kami BKW bertekad di organisasi kita ini kita membantu ibu-ibu hingga bisa mungkin salah satunya menunjang ekonomi keluarga. Di saat bapak-bapak mungkin ada, ibu-ibu bisa berdiri untuk membantu penghidupan keluarga hingga tidak terasa benar barangkali di saat bapak-bapak kita tidak ada pekerjaan, kita bisa menunjang membantu kehidupan keluarga. Jadi itu barangkali yang pertama. Yang kedua, kita sebagai wanita harus punya contoh di rumah, di masyarakat, di organisasi. Bagaimana memperdayakan diri kita ini hingga kita bisa menghargai, memberikan contoh kepada keluarga bahwa kita ibu-ibu ini bisa di samping memberikan pelayanan kepada suami, memberikan pelayanan kepada anak, kita juga bisa membuat pekerjaan sampingan sekaligus menyalurkan hobi ibu-ibu di luar barangkali. Yang terakhir, yang ketiga, kami merasa terima kasih bahwa pengurus BKW ini bisa kompak, bisa bekerja sama tanpa ada ini di bidang ini. Ibu-ibu bisa berdiri untuk membantu penghidupan keluarga hingga tidak terasa benar barangkali di saat bapak-bapak kita tidak ada pekerjaan, kita bisa menunjang membantu kehidupan keluarga. Jadi itu barangkali yang pertama. Yang kedua, kita sebagai wanita harus punya contoh di rumah, di masyarakat, di organisasi. Bagaimana memperdayakan diri kita ini hingga kita bisa menghargai, memberikan contoh kepada keluarga bahwa kita ibu-ibu ini bisa di samping memberikan pelayanan kepada suami, memberikan pelayanan kepada anak, kita juga bisa membuat pekerjaan sampingan sekaligus menyalurkan hobi ibu-ibu di luar barangkali. Yang terakhir, yang ketiga, kami merasa terima kasih bahwa pengurus BKW ini bisa kompak, bisa bekerja sama tanpa ada ini di bidang ini.